Kamu milik Tuhan. Yesus mati di salib untuk kamu, tidak ada yang lain. Surga bilang, engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Tidak peduli orang tuamu kaya atau miskin, tidak peduli dia punya pangkat apapun, tidak peduli. Tapi Bapa mengasihi engkau, dia mati buat engkau. Jadi anak-anak ilahi yang takut akan Tuhan. Amin. Ya Bapa, kami rindu mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua, baik yang ada di onsite di halaman gedung gereja Penil Kota Raja Jayapura, tapi juga mereka yang ada di live streaming. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Gereja merayakan hari ulang tahun ke-75 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Persidangan yang lalu, sidang raya PGI di Toraja, mensinyalir ada problem serius di bangsa kita, yaitu krisis keluarga. Kita tahu Alkitab bilang fondasi gereja ialah keluarga. Keluarga yang sehat akan melahirkan gereja yang kuat, dan gereja yang kuat akan mengubah kota dan bangsa. Prinsipnya karena Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin. Malam ini saya bagikan kebutuhan gereja modern, kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan anak-anak Tuhan, kebutuhan para wanita, kebutuhan pria. Kitab Maliaki pasal 4. Tuhan bilang begini dalam Maliaki 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya aku datang menghancur leburkan bumi. Cacat terbesar di muka bumi, cacat terbesar dalam masyarakat, cacat terbesar di gereja ialah fatherlessness, ketiadaan bapa. Bapa di sini bukan gender, bukan laki-laki semata-mata. Bapa di sini otoritas orang tua. Lihat masyarakat bangsa kita, lihat gereja-gereja modern, lihat keluarga-keluarga kita. Tuhan menyampaikan, hati bapa kembali kepada anak-anak, hati anak kembali kepada bapa, supaya smite the earth with the curse, supaya kutuk tidak masuk. Dan kutuk itu sudah masuk. Kutuk persinahan, kutuk perselingkuhan, kutuk korupsi, kutuk manipulasi, kutuk pemberontakan anak-anak terhadap orang tua, kutuk perceraian, kutuk menolak kebenaran firman, menyangkal Yesus di tengah-tengah problematika hidup, itu kutuk. Dan gereja sedang menghadapi itu. 75 tahun gereja berlahir di Indonesia. Sebelum PGI lahir, gereja sudah jauh sebelumnya. Sejak zaman perjanjian lama, Keluaran 19, Tuhan bilang, engkau lihat dengan matamu, aku akan membawa engkau seperti engkau di atas burung Raja Wali, membawa engkau kepadaku. Berarti lahir gereja bukan ide pendeta, lahir gereja bukan ide ketua sinode,
Lahir gereja bukan ide pemimpin bangsa. Lahir gereja karena keputusan Tuhan. Bilang amin. Dan Tuhan bilang gereja akan menjadi terang. Kalau gereja menjadi terang, berarti terang apa itu? Dia pakai firman untuk menyatakan kebenaran. Dia menunjuk jalan supaya orang berjalan pada jalan yang benar. Tuhan bilang gereja akan menjadi garam. Garam di zaman Yesus berfungsi untuk menutup kotoran-kotoran hewan yang berseliweran di mana-mana, menutup kotoran-kotoran manusia, supaya virus tidak muncul dan menciptakan penyakit dalam masyarakat. Berarti kehadiran gereja di sebuah tempat menjadi garam, artinya mematikan virus dan mencegah virus tidak menjadi penyakit sosial. Virus apakah itu? Virus korupsi, virus manipulasi, virus perselingkuhan, virus perceraian, virus pemberontakan orang tua, anak terhadap orang tua. Pemimpin-pemimpin yang ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan harta, mereka bisa tinggalkan Yesus Kristus hanya karena jabatan. Dan dengar, saya kasih tahu, Anda tidak dapat dipercaya karena imanmu tidak menjadikan bukti bahwa engkau dapat dipercaya. Dan gereja sedang menghadapi ancaman ini. Maka Tuhan bilang, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Supaya apa? Dia kembalikan hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa, supaya bumi tidak dimusnahkan. Bahasa Inggrisnya smite the earth with a curse, supaya kutuk tidak masuk. Tapi kutuk itu sudah masuk. Keluarga-keluarga kita berantakan. Kutuk sudah masuk di gereja. Kutuk sudah masuk di masyarakat. Tapi ada pesan baik dari Tuhan. Ada kabar baik buat kita semua. Salib adalah jalan keluar satu-satunya untuk menyelamatkan gereja. Bilang amin. Salib adalah jalan keluar satu-satunya untuk menyembuhkan kota dan bangsa. Bagaimana caranya? Waktu Yesus datang ke sungai Yordan, Yohanes Pembaptis itu sambut dia. Yohanes bilang, Yesus, saya tidak bisa baptis kau itu hebat sekali. Kau itu anak Allah raja. Saya ini siapa mau baptis kau? Yohanes sadar betul. Dia tahu diri. Tuhan lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus bilang apa? Kakak, kau lakukan saja, itu kau pun tugas. Sekalipun Yesus raja, dia Tuhan dan juru selamat, tetapi dia menghormati otoritas. Dan ketika Yesus menyerahkan diri, langit terbuka, Roh Kudus turun, dan kalimat itu berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya percaya itu bukan hanya buat Yesus. Saya percaya perkataan itu juga buat semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bilang amin. Saya percaya kalimat itu datang buat keluarga-keluarga kita. Saya percaya kalimat itu datang kepada para pria. Saya percaya inilah anakku yang kukasihi. Kalimat itu datang kepada anak-anak kita. Saya percaya kalimat itu datang kepada mama-mama. Amin. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan berkenan kepada kita. Itu berita baik. Bilang amin. Kalau Tuhan berkenan, berarti kamu berharga. Saya mau minta tolong siapa yang punya uang 100 koin, satu mata uang 100 koin, boleh bawa ke depan.
Mari. Ibu siapa? Tuang berapa? 100 rupiah ini. Kasih mic buat dia. Ibu jawab ya. Siap. Ibu orang apa? Orang Toraja. Orang Toraja. Memang orang Toraja ini dong paling banyak di Papua ini. Tapi dong tidak bikin masalah, dong bikin berkat. Amin. Amin. Coba tunjukkan uang 100 rupiah. 100 rupiah ini bisa beli apa di Jayapura? Tidak bisa beli apa-apa. Betul? Iya. Berarti kita anggap 100 rupiah ini tidak berguna. Kalau begitu 100 rupiah ini karena tidak bisa beli apa-apa, kita anggap dia tidak berguna. Setuju? Bisa beli apa? Tidak bisa. Kalau begitu tidak berguna. Siap. Setuju? Setuju. Nah, itu dia. Sekarang saya punya uang 100.000 rupiah. Ini bisa beli apa? Banyak. Beli sayur. Bisa beli apa? Bisa beli sayur, ikan, Sayur, pinang, ikan, Pinang. ubi, segala macam. pinang, Ya. macam-macam. Macam-macam. Pertanyaan saya, mau tukar kah tidak? Mau. Memang mata duitan Mau tukar? Mau. Kenapa tukar? Tukar. Karena ibu punya tidak berharga, Iya. ini berharga. Berharga. Mau tukar? Mau. Terima kasih. Deal? Deal. Nanti waktu pulang kebaktian, mau tukar lagi nggak? Tidak. Tidak mau. Kenapa? Karena sudah lebih tinggi. Iya. Betul? Saya mau kasih tahu ya. Siap. Saudara perhatikan. Hidup kita bagaikan sesuatu yang tidak berharga. Tidak berharga. Bisa dibuang. Tapi Yesus bersedia untuk menyerahkan hidupnya turun dari sorga untuk menukarkan kemuliaannya dan menggantikan kita sehingga kita disebut berharga. hidup kita yang dianggap dunia tidak layak, dianggap dunia tidak punya apa-apa, disepelekan, tapi Yesus mati buat orang Papua. Bilang amin. Maka kalau kau menyangkal Yesus, kau tidak dapat dipercaya. Kau tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena hanya mereka yang percaya Kristus Yesus yang layak memberitakan kemuliaan Allah bagi dunia. Amin. Itu ketika di Taman Getsemani dia berjuang menghadapi cawan pahit itu. Tapi pada titik tertentu dia bilang, Bapa, biar kehendak Bapa saja yang jadi. Itulah ketaatan pada Bapa. Dan Yesus memuliakan Bapanya. Bagaimana cara Yesus memuliakan Bapa di sorga? Dia tunduk pada perintah Bapanya. Supaya pemimpin kita mulia, orang tua kita mulia, anak-anak tunduk pada otoritas orang tua. Yesus tunduk pada otoritas Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk membaptis. Tapi Yohanes Pembaptis tunduk pada otoritas Yesus. Lalu Yesus bilang, kakak kau lakukan supaya kita menggenapkan kehendak Bapa, dan kehendak Bapa terjadi, Roh Allah turun dan kalimat itu datang kepada Anda dan saya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Boleh tepuk orang sebelah bilang begini, Allah mengasihi kau. Karena itu kita tolak kekerasan dalam rumah tangga, kita tolak perpecahan dalam gereja, karena Yesus mati buat gereja. Yesus mati buat tanah Papua. Karena itu di Papua ini semua orang berharga. Tidak peduli warna kulit, tidak peduli warna rambut, tapi semua orang dikasihi Tuhan. Roma 5 ayat 8 berkata, dia mati buat kita sekalipun
kita masih berdosa. Wow. Katakan, inilah anakku. Bilang, inilah anakku. Bapak-bapak dan mama, anak-anak kita mungkin nakal. Dengar, saya kasih tahu, mereka tidak lahir dari batu karang. Mereka tidak keluar dari pohon-pohon. Itu kau hubungan suami istri, kau punya lahir. Kalau dia nakal, bilang sama dia, inilah anakku yang kukasihi. Karena dia punya masa depan yang gilang gemilang. Dia percaya Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak akan terombang-ambing karena jabatan, karena kuasa, karena uang. Tapi dia konsisten dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus mati buat dia. Amin. Amin. Anak-anak boleh lambaikan tangan. Bilang saya berharga. Bilang saya berharga. Karena Yesus mati buat saya. Sekalipun mama marah-marah, bapak marah-marah, tapi Yesus sayang-sayang saya. Amin. Jadi kalau kau besar, kau jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus karena perempuan, karena laki-laki, karena kuasa, karena jabatan. Kau tetap cinta Yesus sampai mati. Bilang amin. Papua ini kaya raya, lautnya kaya raya, daratnya kaya raya, udaranya pun kaya, nyaris nggak ada yang hilang. Tapi kenapa? Karena kita menjadikan Yesus nomor 2, 3, 4, 5. Yesus tidak menjadi penguasa tunggal. Yesus tidak pernah menjadi raja atas hidup kita. Dia tidak menjadi Tuhan atas hidup kita. Padahal dia mati buat kita. Kalau Anda mau lihat Papua ini dahsyat, Anda mau lihat kota ini berubah, jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidupmu. Jadikan Yesus raja atas hidupmu. Raja di atas segala raja, anak Allah yang maha tinggi. Dia turun ke bumi hanya karena kasihnya yang tidak terbatas. Ayat itu bilang apa? Inilah anakku yang berkenan kepadaku. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dunia tolak kita, tidak usah khawatir, karena sorga tidak pernah tolak engkau. Jadi mama-mama, kalau bapak-bapak pulang kerja, dong datang dengan letih lesu dan berbeban berat, mama kau buka tangan lalu bilang begini, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Mama sudah siapkan kopi susu dan pisang goreng. Amin mama. Ih, don't percaya. Amin mama. Tapi kalau bapak tidak berubah, mama mulai marah-marah. Bapak masih tetap belum berubah, mama berulekkan sambal, pukul kepala bapak. Bapak tepuk dada dan berkata, berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran, sebab mereka lah yang punya kerajaan Allah. Amin bapak. Haleluya. Ada laki-laki satu, dia dari Biak. Betul. Waktu kami pelayan di Biak, dia bilang saya begini, Bapak Pendeta, dulu saya punya istri itu dia pinggang seperti gitar Spanyol. Weh, saya cinta dia mati. Pokoknya saya kemana-mana saya kele dia saja. Sekarang saya tidak mau bawa dia lagi. Kenapa? Karena dia pinggang sudah seperti mimbar gereja Protestan. Saya mau kasih tahu saudara, pinggang langsing kah, pinggang besar kah, tinggi kah, hitam kah, apapun keadaanmu, Yesus memilih mati buat kita. Bilang amin. Termasuk gereja-gereja di Indonesia, termasuk kota Jayapura, termasuk saudara yang hadir malam hari ini, termasuk saudara yang nonton live streaming. Yesus mati buat kita. Apa sumbanganmu? Apa sumbangan kita buat surga? Persembahan tidak pakai. Apa sumbangan kita buat surga? Sumbangan kita buat surga cuma satu. Dan itu pun Yesus tetap mati untuk itu.
sumbangan kita untuk sorga ialah dosa. Tapi kasih itu dalam, artinya sedalam-dalamnya kejatuhan kita, sedalam-dalamnya keterpurukan kita, kasih itu sanggup angkat kita kembali. Bilang amin. Kasih itu panjang sabar bagi orang yang kepala batu. Panjang sabar terhadap bapak-bapak yang suka tinggalkan rumah, tidak mau pulang-pulang. Panjang sabar terhadap mama-mama yang tukang cerewet. Panjang sabar terhadap anak-anak yang memberontak. Ada kesempatan untuk kembali pada dia. Kasih itu lebar, terbuka untuk siapa saja. Tidak perlu dia botak kah, dia tidak botak kah, dia punya uang kah, dia tidak punya uang, dia punya jabatan, dia tidak punya jabatan. Kasih Allah menjangkau setiap orang. Bilang amin. Satu kali saya pelayanan di Manokwari. Ada orang Manokwari di sini kah? Ada satu bapak, dia kerja di pelabuhan Manokwari. Penghasilannya tergantung kapal masuk. Dorang angkat itu barang-barang lalu dibayar. Untuk beli ayam 1 ekor itu perjuangan luar biasa. Pas hari itu dia punya anak umur kelas 5 SD terima raport di sekolah. Lalu dia bilang sama istrinya, "Mama, tolong masak. Papa sudah beli ayam 1 ekor, Mama masak supaya nanti anak pulang sekolah kita mau bersyukur. Panggil Pak Pendeta, kita berdoa karena anak kita akan naik kelas 6. Terus Bapak gimana? Bapak ke pelabuhan, siapa tahu ada kapal masuk. Bapaknya waktu pulang dari pelabuhan, dari jauh dia lihat anaknya jalan. Anaknya jalan bawa raport sambil jalannya begini. Bapaknya mulai feeling, ini anak ini tidak naik kelas ini. Kalau anak pulang bersukaria, Yesus dombe-dombe damatu tamtena. Itu anak naik kelas. Ini anak pulang sekolah berjalan kayak orang menari lenso. Begitu sampai di depan rumah, mama sudah masak gulai ayam panas-panas. Papa masih keringat pulang dari pelabuhan. Dari jauh anak sudah mulai begini. Bapak tanya, "Ya anak, kenapa kau berjalan begitu?" Dia bilang, "Papa, saya naik kelas." Waktu dia bilang dia tidak naik kelas, papanya marah. Papanya ambil sop ayam yang panas-panas, dia tumpahkan ke anaknya. Kemudian dia lempar anaknya pakai kuali. Dia bilang, "Saya kerja setengah mati, tiap hari saya kerja di pelabuhan, cari uang buat kau sekolah. Kenapa kamu tidak naik kelas?" Mamanya nangis, anak itu nangis, bapaknya marah luar biasa. Akhirnya bapaknya, ini kisah nyata ya, bukan rekayasa, saya nggak sebut nama karena saya melayani keluarga ini. Bapaknya ikat anaknya, dia punya tangan, kaki, dia gantung di belakang rumah. Dia pergi ke pelabuhan. Dia bilang sama istrinya, "Mama, kau jangan buka dia pun tali." Waktu bapaknya pergi, mamanya buka. Sore-sore bapaknya pulang, mamanya ikat lagi. Karena dia kecewa, kerja siang malam, bekerja cari uang di pelabuhan, kadang-kadang gak dapat. Dia berjuang untuk masa depan anaknya, tapi anaknya tidak naik kelas. Tapi satu kali kami bikin pemulihan di kota Manokwari, saya khotbah begini, tiba-tiba Pace itu dia maju ke depan, dia berlutut, dia bilang, "Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku rajin gereja, aku pelayan di gereja, tapi aku telah mengkhianati Engkau dan mengkhianati anakku." Dia menangis sejadi-jadinya. Saya tanya dia, "Pak," dia cerita peristiwa tadi. Dia bilang, "Pak Pendeta, boleh saya izin kah? Kau mau kemana?" "Saya mau ambil anak saya bawa ke gereja." Anaknya sudah umur kelas 6 SD. Dia bawa ke gereja, dia berlutut di depan anaknya,
Dia minta maaf, dia peluk anaknya. Saya tanya anaknya, "Nah, kamu marah nggak sama papa?" "Marah, Pak Pendeta." "Kenapa?" "Papa siram saya dengan gulai ayam yang masih panas-panas. Papa lempar saya dengan kuali. Papa pukul mama gara-gara saya tidak naik kelas." Lalu saya cari tahu mengapa anak itu tidak naik kelas. Bukan karena dia bodoh, tapi dia tidak didampingi oleh bapaknya, dia tidak didampingi oleh ibunya, dan dia peluk anaknya. Keluarga ini dipulihkan Tuhan. Kasih Allah tanpa syarat. Itulah Yesus mati tanpa syarat buat kita. Maka Papua butuh hati Bapa. Bilang amin. Hati yang mengasihi tanpa syarat. Maka dia butuh pemimpin-pemimpin yang punya hati Bapa. Hati Bapa, pria-pria di Papua punya hati Bapa. Wanita-wanita di Papua punya hati Bapa. Karena mereka berkonek dengan hati Bapa surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sumber utamanya. Omong kosong kalau kau bilang kau punya hati Bapa tapi kau tidak percaya Yesus. Tidak mungkin. Karena hati Bapa yang mengasihi tanpa syarat, sumbernya cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Bilang amin. Maka malam ini kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Apapun kesalahan kita, Yesus mengampuni. Apapun kesalahan anak-anak kita, terima mereka apa adanya. Kesalahan istrimu, ampuni istrimu. Kesalahan suamimu, ampuni suamimu. Dan mari kita bangun kekuatan. Hanya gereja yang bisa mengubah kota. Itu gereja. Kenapa gereja? Karena gereja adalah tubuh Yesus Kristus. Gereja mendapat otoritas dari Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi dunia. Bilang amin. Tidak diserahkan kepada orang lain, tidak diserahkan kepada kuasa apapun. Gereja punya otoritas. Gereja yang takut Tuhan Yesus Kristus, gereja yang menyembah Yesus Kristus, gereja yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan dapat kuasa itu untuk mengubah kota. Saya percaya seburuk-buruknya sebuah kota, sehancur-hancurnya sebuah negeri, jika ada gereja di situ, ada perubahan. Gereja macam apa? Gereja yang umatnya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa supaya orang di Kota Raja, orang di Jayapura, orang-orang Kristen di Indonesia punya roh takut akan Tuhan. Bilang amin. Kenapa? Karena kasih Bapa tanpa syarat. Aku mengasihi kamu. Apa tandanya? Aku menyerahkan nyawaku buat kamu. Itulah yang menjadi kekuatan gereja sebagai tubuh Kristus masih hidup sampai hari ini. Mungkin ada 1-2 orang yang mengkhianati Yesus. Jangan habiskan waktu di situ. Burung Raja Wali itu kalau udah terbang rendah, biasanya burung gagak ikut dari belakang. Burung gagak suka ganggu Raja Wali kalau terbang rendah. Raja Wali tidak punya waktu untuk usir burung gagak. Dia tidak punya waktu untuk urus mereka. Tapi Raja Wali dia naik semakin tinggi, naik tinggi lagi, dan burung gagak tidak sanggup ikut. Akhirnya dia jatuh sendiri. Mari pemimpin-pemimpin jadi burung Raja Wali, terbang tinggi, dan musuh tidak punya tempat untuk mengejar engkau. Karena engkau terbang bagaikan sayap Raja Wali karena Kristus Yesus. Gereja pertama kali dimulai, Keluaran pasal 19. Tuhan bilang, lihat, aku bawa kamu keluar dari Mesir seperti di atas sayap burung Raja Wali. Aku bawa kamu kepadaku. Tuhan keluarkan orang Mesir, orang Israel dari Mesir. Bawa kemana? Bawa kepada Tuhan. Berarti Tuhan adalah sumbernya. Dia kekuatan utama. Dialah yang menghidupkan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku jalan. Sama-sama nyanyi 1, 2, 3. Aku jalan, kebenaran dan itulah Yesus katakan. Amin. Di Biak satu kali ada pendeta baru datang dari Jawa. Pendeta baru 1 minggu, keluarga tidak ikut.
Lalu dia mau pergi kirim surat di kantor pos. Waktu dia jalan cari kantor pos, dia ketemu anak-anak kecil lagi main mutel. Lalu dia bilang, anak, ini Pak Pendeta belum 1 minggu di Biak. Pak Pendeta mau ke kantor pos. Di mana jalan menuju kantor pos? Satu anak berdiri, baru dia bilang begini, Pak Pendeta, Bapak jalan lurus, belok kiri, terus belok kanan, di bawah pohon beringin itu ada kantor pos warna oranye. Pendeta bilang, terima kasih anak. Pendeta jalan 20 meter, dia balik lagi. Anak-anak, Bapak Pendeta lupa. Tolong kasih tahu orang punya orang tua, kamu orang juga, nanti malam Bapak Pendeta akan khotbah tentang jalan menuju surga. Anak-anak bilang, kita tidak mau ikut. Kenapa kau tidak mau ikut? Jalan ke kantor pos saja Bapak Pendeta tidak tahu, mau tunjuk jalan ke surga bagaimana? Jadi mari kita tahu surga, amin. Tahu Yesus Kristus Tuhan, tahu Bapa di surga, tahu salib itu, tahu kebangkitan, tahu Pentakosta, tahu semua, dan Anda bimbing mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Bilang amin. Mari bangkit berdiri semuanya, semua anak-anak di sini. Mari sini Pak Pendeta mau doakan kalian supaya kalian jadi anak-anak generasi yang takut Tuhan, generasi yang akan mengubah kota, generasi yang akan mengubah Indonesia. Kita biarkan firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dengar, saya kasih tahu, Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia tukar yang berharga, dia bersedia ambil yang tidak berharga supaya engkau dapat yang lebih berharga. Anak-anak yang pakai baju-baju putih, anak-anak muda, anak-anak sekolah, semua datang ke depan. Pak Pendeta mau doakan kalian semua. Semua anak-anak muda yang ada di ruangan ini, yang ada di lapangan, semua anak-anak muda maju ke depan. Kita mau berdoa bersama. Pak Pendeta mau berdoa supaya kalian jadi generasi yang takut Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh percaya, generasi yang menghormati orang tua, generasi yang tidak akan pernah menyangkal Yesus dalam hidupmu. Tertindih dengan lebaran Amin. dosa dunia menjerat. Siapa mau tolong waktu susah? Siapa mau tolong waktu susah? Yang angkat dari lumpur dosa, yang angkat dari lumpur dosa. Yesus jamah, Yesus jamah, taruh tangan di dadamu, hidupku, tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat. dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak perhatikan, ibu-ibu perhatikan, mereka tidak minta dilahirkan. Sekali lagi, mereka tidak minta dilahirkan, tapi mereka lahir atas keinginanmu dan minta izin dari Tuhan. Maka mereka tidak layak mendapat kekerasan, mereka tidak layak ditolak, mereka tidak layak dibuang, karena mereka menentukan masa depan gereja. Saya ada hari ini karena Abraham, Ishak, Yakub, karena Yesus Kristus, karena bapak saya, karena ibu saya. Jangan sampai generasi ini hilang dari Tuhan karena kita orang tua menolak mereka. Anak-anak semua tundukkan kepala, tidak usah malu, tidak usah takut. Coba kasih tahu dengan jujur,
Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang pernah dipukul bapaknya atau mamanya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pernah dipukul sama bapaknya, yang pernah dipukul sama mamanya. Bapak mama lihat, hampir 98% mereka pernah disakiti. Padahal mereka tidak minta dilahirkan. Mereka layak mendapat kasih sayang. Tapi anak-anak dengar Pak Pendeta kasih tahu. Semua buka mata lihat Pak Pendeta. Yesus bilang, engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Mau mengampuni orang tua? Ikuti Pak Pendeta berdoa. Bilang, Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku putuskan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku melepaskan pengampunan untuk, sebutkan, Bapak atau Mama. Ampuni Papa, ampuni Mama, supaya engkau jadi generasi yang takut Tuhan. Engkau jadi generasi yang layak di negeri ini. Engkau akan mewarisi kerajaan Allah di bumi. Dan harapan negeri ini akan diletakkan kepada Anda, karena para pemimpin takut akan Tuhan. Mari bangkit berdiri, semua berdiri. Para hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat KKR, saya minta dengan hormat boleh datang ke depan. Doakan anak-anak kita ini. Kita mengurapi mereka. Kita tolak roh kekerasan dalam rumah tangga. Kita tolak roh pengkhianatan. Kita tolak roh yang selalu membuat mereka terpuruk. Dan lepaskan urapan Tuhan buat mereka. Mereka menjadi anak-anak ilahi yang takut akan Tuhan. Karena ayat itu berkata, engkau anakku yang kukasihi. Yesus mati di atas kayu salib buat kita semua. Yesus jamah. Mari hamba-hamba Tuhan, para pelayan, penatua, diaken yang ada di sini, mari maju dan kita doakan mereka. Tumpang tangan ke atas mereka. Yesus jamah, Tumpang tangan ke atas kepala mereka. Yesus jamah. Yesus jamah, senang hidup dan beri damai di hatiku. Mari hamba-hamba Tuhan, tumpang tangan ke atas mereka, doakan mereka. Air matamu ditampung di kirbat Tuhan. Yesus mati buat engkau. Engkau punya masa depan yang gilang gemilang. Yesus jamah, ku jadi Yesus jamah. Haleluya. Yesus jamah, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Bapakku mengurapi anak-anak ini. Kami percaya Papua akan mengalami terobosan baru. Karena anak-anak yang cinta Tuhan. Yesus jamah, ku jadi Yesus jamah. Yesus jamah, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Dulu Bapak saya pendeta. Jadi Bapak kasih nama gereja di kampung kami waktu Bapak bangun gereja itu. Bapak kasih nama gereja itu Peniel.
di sebuah desa di Eliasa di Tanimbar. Saya tanya bapak waktu saya masih kecil, Pak, peniel artinya apa? Dia bilang, aku berhadapan muka dengan Allah. Jadi di halaman gedung gereja Peniel Kota Raja, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau berhadapan muka dengan Allah, dan Allah mati buat engkau, Allah membebaskan engkau, Allah memulihkan engkau. Papua dipulihkan, Papua menang, karena generasi baru yang takut akan Tuhan datang dari sumber pria-pria, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Anak-anak pulang ke rumah, ampuni papamu, ampuni mamamu, taat pada orang tua, rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih hebat dari firman Allah. Tidak ada tempat yang lebih hebat ketika kita menyembah Tuhan. Tempat yang paling dahsyat berjumpa dengan Tuhan ketika Anda menyembah Dia. Kurangi nonton film-film di YouTube, kurangi nonton di gadget, kurangi belajar sungguh-sungguh, karena Papua ada di tanganmu. Belajar untuk masa depanmu, jangan salahkan orang lain. Kamu milik Tuhan. Yesus mati di salib untuk kamu, tidak ada yang lain. Maka hari ini Pak Pendeta mau sampaikan kebenaran ini. Engkau anakku yang kukasihi, kata firman Tuhan. Surga bilang, engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Tidak peduli orang tuamu kaya apa, tidak peduli orang tuamu kaya atau miskin, tidak peduli dia punya pangkat apapun, tidak peduli. Tapi Bapa mengasihi engkau, dia mati buat engkau. Jadi anak-anak ilahi yang takut akan Tuhan. Amin. Boleh sebelum duduk, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, Dompaku Polo bilang begini, engkau dikasihi Bapa di surga. Ayo mana? Haleluya. Kasih peluk agak lama sedikit, peluk dia agak lama. Kalau kau selama ini pelukan di rumah, peluk hari ini. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bapa mengasihi kamu. Lihat anak-anak muda itu, foto mereka itu anak-anak muda. Mereka kalian bangkit jadi generasi baru, jadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, akan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Yesus jamaah, hadap ke jemaat, semua hadap ke jemaat, hadap ke jemaat, hadap ke jemaat. Bapak, mama yang hadir, mari jadi bapak yang baik buat anak-anak kita, jadi mama yang baik buat anak-anak kita. Kita menaruh pengharapan yang besar, Tuhan mati buat kita semua. Di hatiku Bapak, mama, kita datang dari berbagai macam gereja. Enggak perlu caranya, tapi saya minta taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanan, ikut saya berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini karena firman Tuhan, kami putuskan stop kekerasan dalam rumah tangga, stop kekerasan terhadap anak-anak, stop kekerasan, stop pembulian terhadap anak-anak, karena Kristus mati buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Masih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya.